Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam soleh, mandiri, cerdas. Apa kabar anak soleh-soleh bunda? Bunda harap anak soleh semuanya sehat walafiat ya, dan bisa mengikuti pembelajaran bunda dengan baik. Baiklah anak soleh, hari ini kita belajar tematik lagi bersama dengan Bunda Dewi. Materi kita hari ini yang pertama mapel bahasa Indonesia, yang kedua mapel SBDP, dan yang ketiga mapel IPA. Nah, tujuan pembelajarannya apa anak soleh? Yang pertama, anak soleh bisa mengetahui cara membuat dan menentukan pilihan kata dalam puisi. Yang kedua, anak soleh bisa memahami siklus hidup dan manfaat makhluk hidup di lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, anak soleh bisa menjelaskan apa itu tari kreasi daerah. Nah, yang pertama kita belajar muatan bahasa Indonesia. Pembelajaran 1, materi menjelaskan cara membuat puisi. Apa itu puisi? Puisi adalah salah satu bentuk karya sastra yang menggunakan kata-kata indah dan penuh makna. Nah, kamu dapat menuliskan semua hal yang kamu pikirkan dalam bentuk puisi, termasuk cita-cita. Nah, melalui puisi ini, kamu dapat menunjukkan bahwa kamu memiliki cita-cita yang hebat dan mulia. Nah, dalam membuat puisi ini tentang cita-cita, berarti anak soleh bisa menceritakan angan-anganmu terhadap cita-cita yang kamu pilih. Nah, kamu dapat menuliskan alasanmu memilih cita-cita tersebut, keunggulan cita-cita tersebut, hingga hal yang akan kamu lakukan untuk menggapai cita-cita tersebut. Nah, segala sesuatu tentang cita-cita yang kamu tulis dalam puisi itu, anak soleh, merupakan gagasan atau ide puisi. Nah, gagasan utama untuk membuat puisi itu disebut dengan tema. Nah, di sini ayo perhatikan contoh puisi tentang cita-cita berikut. Judulnya Kebanggaanku, karya Oktora. Tak ada waktu yang kusia-siakan, tak ada keluh kesah yang kuucapkan. Semangatku hanya untuk menggapai impian, menjadi pahlawan cendekia, mendidik tunas bangsa, membentuk pribadi yang cerdas dan pantang menyerah, menjadi kebanggaan untuk Indonesia. Nah, puisi tersebut anak soleh berisi tentang kebanggaan memiliki cita-cita menjadi guru. Tugas guru itu sangatlah mulia. Nah, tema atau gagasan utama puisi tersebut apa? Adalah cita-cita ingin menjadi guru. Nah, ini anak soleh, hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat puisi. Yang pertama, itu menentukan tema. Tema puisi merupakan topik utama atau gagasan pengarang dalam membuat puisi. Tema puisi ini membantu pengarang untuk membuat puisi tentang sesuai ruang lingkupnya. Nah, yang kedua apa? Yang kedua itu melakukan observasi. Nah, observasi ini manfaatnya untuk mengembangkan imajinasi dan mendapatkan inspirasi. Nah, observasi ini dapat dilakukan dengan cara membaca buku, melakukan perjalanan, atau menyaksikan suatu kejadian. Terus di sini ada persiapan dalam membuat puisi. Yang pertama itu anak soleh menentukan tema puisi yang disukai. Yang kedua, siapkan peralatan tulis. Yang ketiga, anak soleh melakukan observasi terhadap objek pada tema puisi. Yang keempat, observasi itu dapat dilakukan berulang kali agar dapat memperoleh lebih banyak inspirasi. Yang kelima, tentukan peristiwa yang sesuai dengan tema puisi. Dan yang terakhir, catatlah setiap informasi yang sudah dibaca. Nah, ini persiapan anak soleh dalam
membuat puisi. Ada 6 ya, ada 6 tahap. Terus kita lanjut mapel bahasa Indonesia ya. Di pembelajaran 2 itu materi menentukan pilihan kata dalam membuat puisi. Nah, anak soleh, saat menulis puisi, kamu sebaiknya tidak perlu terlalu memikirkan bagaimana agar puisimu ini dinilai indah oleh orang lain. Nah, semua puisi ini pada dasarnya penuh makna dan indah. Puisi akan terlihat lebih indah jika menggunakan kata kiasan atau kata pilihan. Nah, anak soleh ini dapat menentukan pilihan kata dengan cara mencari kata yang memiliki kesamaan arti atau sinonim. Nah, misalnya indah memiliki arti yang sama dengan elok. Nah, kata-kata yang kamu pilih tadi sebaiknya sesuai dengan tema puisimu. Nah, di sini ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam memilih kata saat membuat puisi. Nah, ada yang pertama itu gunakan kata yang bermakna positif. Yang kedua, gunakan kata atau ungkapan pujian untuk sesuatu yang indah. Dan yang ketiga, gunakan kata-kata yang santun. Dan yang keempat itu hindari penggunaan kata yang bersifat menjelekkan, mengejek, atau menghina. Nah, itulah anak soleh yang harus diperhatikan ya. Terus yang kelima ada gunakan kata-kata yang memiliki kemiripan bunyi agar puisi itu terdengar lebih indah saat dibaca. Misalnya keluh kesah, canda tawa. Terus yang keenam, gunakan perumpamaan tentang objek yang ingin anak soleh ceritakan. Selanjutnya kita belajar muatan SBDP ya, materi menjelaskan tari kreasi daerah. Nah, apa itu penari anak soleh? Penari adalah orang yang pekerjaannya menari, baik tari kreasi daerah maupun tari kreasi modern. Nah, tari kreasi daerah adalah apa anak soleh? Tari tradisional yang gerakannya dikreasikan sesuai dengan adat istiadat setempat. Nah, di sini anak soleh ada beragam jenis tari kreasi daerah yang ada di Indonesia. Nah, gerakan tari kreasi daerah tersebut sangat beragam karena mencerminkan sifat dan karakter masyarakat daerah masing-masing. Contoh tari kreasi daerah antara lain itu tari merak yaitu dari Jawa Barat, tari seudati dari Aceh, tari kecak dari Bali, tari ondel-ondel dari Jakarta, tari sekapur siri dari Jambi, dan tari cakalele dari Maluku. Nah, itu contoh tari kreasi daerah ya. Nah, selanjutnya anak soleh di sini ada perhatikan beberapa contoh gambar tari daerah di Indonesia ya. Di sini nih ada tari pendek dari Bali, terus tari saman dari Aceh, ada tari piring dari Sumatera Barat, dan tari remo dari Jawa Timur. Nah, ini anak soleh, contoh tari merak itu merupakan salah satu tari kreasi daerah yang berasal dari Jawa Barat. Nah, baiklah anak soleh, kita lanjut ke mapel IPA. Materi tentang membandingkan siklus hidup makhluk hidup melalui pengamatan. Nah, temanmu misalnya ada yang bercita-cita menjadi dokter hewan. Dokter hewan dapat membantu mengobati hewan yang sedang sakit. Seorang dokter hewan harus mengetahui bagian-bagian tubuh hewan. Dokter hewan juga harus mengetahui tentang siklus hidup hewan. Nah, siapa anak soleh yang ingin jadi dokter hewan? Nah, nih lanjut ya. Sebelumnya kita telah mempelajari siklus hidup hewan ya anak soleh. Nah, ada hewan yang mengalami metamorfosis atau perubahan bentuk tubuh. Ada juga hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk tubuh. Selanjutnya anak soleh, nah di sini coba anak soleh, manakah hewan yang mengalami metamorfosis dan yang tidak mengalami metamorfosis? Ayo, siapa yang tahu? Di sini kita akan membahas lebih detail lagi ya. Di sini nih.
Metamorfosis ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Yang pertama di sini ada metamorfosis sempurna. Ciri metamorfosis sempurna ada dua. Yang pertama, terdapat perbedaan bentuk tubuh hewan saat lahir dengan bentuk dewasanya. Yang kedua, terdapat fase pupa atau kepompong dalam siklus hidupnya. Contohnya di sini ada kupu-kupu. Kupu-kupu ini termasuk metamorfosis sempurna, anak soleh. Selanjutnya, anak soleh, yang kedua di sini ada, kalau tadi kita bahas metamorfosis sempurna, yang kedua ini metamorfosis tidak sempurna. Nah, pertumbuhan dan perkembangan hewan dengan bentuk tubuh saat lahir itu sama seperti bentuk dewasa. Yang kedua itu dia cirinya tidak melalui tahap kepompong. Contohnya di sini ada belalang. Belalang ini yang pertama dia bertelur, habis telur dia nimfa 1, belalang kecil nimfa 2, besar dikit yang ketiga nimfa 3, terus yang keempat belalang dewasa. Coba di sini anak soleh perhatikan contoh membandingkan siklus hidup hewan. Di sini persamaan daur hidup kucing dan kecoa. Yang pertama di sini kucing dan kecoa mengalami tahap menjadi hewan muda. Yang kedua, kucing dan kecoa mengalami perubahan ukuran tubuh, yaitu semakin besar. Perbedaan daur hidup kucing dan kecoa. Yang pertama, kucing berkembang biak dengan cara beranak, sedangkan kecoa berkembang biak dengan cara bertelur. Yang kedua itu daur hidup kucing tidak mengalami metamorfosis, sedangkan daur hidup kecoa mengalami metamorfosis tidak sempurna. Yang ketiga itu kucing tidak mengalami perubahan bentuk tubuh, sedangkan kecoa itu anak soleh mengalami perubahan bentuk. Nah, ini ada persamaan dan perbedaan daur hidup kucing dan kecoa. Ini salah satu contohnya ya. Selanjutnya anak soleh, di sini kita masih mapel IPA ya, menjelaskan manfaat makhluk hidup bagi lingkungan sekitar. Nah, di sini anak soleh, hewan dan tumbuhan itu termasuk sumber daya alam yang memiliki banyak manfaat bagi manusia. Antara lain ada apa aja anak soleh? Ada kapas. Kapas ini sebagai bahan pembuatan kain katun yang dimanfaatkan oleh manusia ya. Yang kedua ada ulat sutra. Ini gunanya sebagai bahan pembuatan kain sutra. Kalau kerbau ini dimanfaatkan oleh manusia untuk membajak sawah. Terus nih anak soleh, perhatikan tabel manfaat hewan dan tumbuhan berikut. Nah, di sini ada jenis sumber daya alamnya tumbuhan. Contohnya itu tumbuhan ada padi, kapas, jati. Padi itu manfaatnya sebagai bahan pokok, makanan pokok. Kalau kapas itu pembuatan kain katun. Kalau jati itu untuk apa? Untuk bahan bangunan dan perabot. Kalau hewan di sini jenis sumber daya alamnya hewan itu contohnya ada ikan, domba, kerbau. Ikan ini manfaatnya sebagai bahan makanan. Kalau domba ini manfaatnya sebagai bahan makanan dan rambutnya untuk bahan pakaian. Terus ada kerbau. Kerbau di sini anak soleh manfaatnya untuk bahan makanan dan tenaganya itu anak soleh, tenaga kerbau itu bisa untuk membajak sawah. Nah, terus di sini anak soleh pemanfaatan makhluk hidup itu juga ada yang berhubungan dengan siklus hidup hewan tertentu. Misalnya ulat sutra dalam tahap kepompong itu bermanfaat sebagai pakaian. Nah, serat dari kepompong tadi diolah dan dipintal menjadi benang. Nah, benang-benang tersebut kemudian dibuat menjadi kain sutra sangat halus, indah, serta bernilai tinggi. Itu anak soleh. Nah, di sini anak soleh ada manfaat tumbuhan dan hewan. Nih kalau bagi manusia, manfaat tumbuhan dan hewan ini sebagai bahan pangan, terus sebagai bahan sandang, obat-obatan, peralatan rumah tangga, dan meringankan pekerjaan. Kalau manfaat tumbuhan dan hewan bagi lingkungan sebagai apa? Sebagai penyejuk udara,
terus sebagai pencegah terjadinya erosi, sebagai penyeimbang lingkungan, dan sebagai penyubur tanah. Nah, anak soleh, demikianlah materi Bunda hari ini. Itulah materi Bunda yang Bunda dapat sampaikan. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.